Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambahi li talibil ilmi wa yambahi lan sayugjane dan prayogane dan sebaiknya li talibil ilmi kedue wong kang nyuprih ilmu untuk para pencari ilmu ya. Ayat tafakkara yang to mikir. Ayat tafakkara yang to mikir fidzalika ing dalam mengkono-mengkono. Berusaha memikir ya, berangan-angan terhadap segala sesuatu yang berkaitan kewenangan yang dia harus lakukan ya. Tentang tujuannya dan niatnya. Setiap orang sing golek ilmu, seyogyanya selalu berangan-angan memikirkan tentang niatnya ya. Memikirkan artinya di sini sering melakukan muhasabah, introspeksi, niat iki wis bener apa gurung ya. Terus fa innahu maka sata menewangku ya ta'allamu ya ta'allamul ilmi ya ta'allamul ilma nyinawi sapa wong al ilma ing ilmu bijuhdi kasirin kelawan apa iku kesengsaraan kasirin kang akeh ya, kepayah-payahan ya, bersusah payah. Karena sesungguhnya mencari ilmu itu merupakan satu upaya yang tidak main-main ya, karena banyak menguras tenaga dan pikiran. Maka sebaiknya fala yasrifuhu, maka jangan mengalihkan, maka ojo ngalihno, ojo sampai terpesona ya. Sapa talibul ilmi iku ilat dunya maring dunya. Maka jangan sampai orang itu kita ya kalian yang berusaha yang selama ini mencari ilmu, kau bayangkan bahwa kau mencari ilmu itu penuh pengorbanan yang tidak sedikit. Ya. Korban waktu, korban biaya, banyak korban ya. Pengorbananmu yang tidak sedikit itu janganlah kau alihkan ya. Janganlah menjadi sesuatu yang menyebabkan kamu beralih atau terpesona ila dunya maring dunya. Jangan sampai dirimu itu terpesona oleh dunia. Dunia yang sifatnya apa? Al-hakirah. Ya, sifat dunia yang remeh. Ya, ojo mbunggolek dunia eman. Ya, terlalu besar pengorbananmu hanya kalau hanya untuk dunia. Ya. Pengorbananmu, konsentrasimu ya sia-sia ya kalau hanya untuk mikir dunia. Ya, kenapa? Karena dunia itu al-hakir, remeh. Remeh. Ya, dunia itu remeh. Al-qalilah apa itu setitik. Wis remeh titik pisan. Bener. Al-fania lan rusak. Artinya syair ini apa itu Syekh Ibnu Hasan menyampaikan tidak patut dan tidak berimbang kalau usahamu yang begitu keras ya, yang penuh dengan segala macam rintangan, susah payahmu itu kemudian dalam mencari ilmu, kemudian hanya bertujuan untuk mencari dunia yang sifatnya remeh.
Sebaik-baik, sebesar-besar dunia itu remeh. Remeh, hakirah. Hakirah. Al-qalilah lan cilik, titik, sedikit. Al-faniya tur apa? Fana. Fana. Tidak ada yang abadi ya, bangsa dunia atau dunia itu sendiri dan segala sesuatu yang ada dalam dunia itu tidak ada yang abadi. Semuanya rusak, semuanya akan rusak, termasuk dunia dan seisinya. Illa wajhullah, kejaba wajah Gusti Allah. Masya Allah, syi'run dalam sebuah syairnya Kiai Hasan baca membuat satu syair. Ya dunya aqallun minal qalilun wa asikuha adallun minad dalilin. Hiya utawi dunya, utawi dunya iku dunya iku aqallun luwih setitik minal qalilin saking barang sing titik. Hiya utawi dunya ya, dunia, harta dunia atau dunia itu adalah sesuatu yang lebih sedikit dibanding barang yang sedikit. Aqallun minal qalil. Ya. Saakeh-akeh dunya ya itu sik tetap titik. Tetap titik. Ya. Semakin kau kumpulkan dunia, ini filosofi sih ngono. Semakin kita mengumpulkan dunia, tidak semakin banyak, malah semakin sedikit. Ya. Nek rumusnya matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4 tambah banyak. Tapi kalau itu amalan semakin ditambah akeh. Rumusnya beda. Ya. 3 dikurangi 2 jadi 1. 5 dikurangi 3 jadi 2. Itu kalau matematika. Kena sedekah semakin berkurang semakin banyak. Ya. Semakin akeh sedekah logikanya nek ilmu matematika rumusnya semakin berkurang. Tapi ceritanya gak ono wong ahli sedekah dunyane tambah entek ndak ada. Semakin orang itu sedekah ternyata semakin melimpah. Ya. Nek rumusnya dunya ngono, semakin ditumpuk semakin sedikit. Semakin kau tumpuk dunia, semakin kau tumpuk harta, semakin sedikit kamu bisa memanfaatkannya. Ya. Rumah, kamu punya 1 rumah, kamu bisa menikmatinya. Ya, sedemikian menikmatinya. Terus kamu punya rumah lagi. Punya 2 rumah. Maka yang terjadi kenikmatanmu, kesempatanmu untuk menikmati rumah yang pertama itu sudah berkurang. Ya, berkurang. Kan rumahnya tambah. Ini bukan soal rumahnya. Kalau kita memiliki sesuatu yang penting kan menikmatinya. Ya. Menikmatinya. Semakin punya rumah lagi, semakin sedikit kesempatannya untuk menikmatinya lagi. Kenapa? Mesti semakin banyak kamu harus melakukan perawatan. Kalau dulu waktu rumahnya 1 merawat seminggu sekali, yang 6 hari bisa buat menikmati rumahmu. Sekarang rumahnya 3,
maka konsentrasinya 3. Untuk merawat rumah tidak cukup 1 hari, 2 hari, 3 hari, 3 rumah. Berarti kamu untuk menikmati rumah itu menjadi berapa? 4 hari. Ya. Dunia semakin ditumpuk itu semakin di titik. Ya. Uang misalnya, uang. Ketika kamu nggak punya tabungan, kamu punya uang 100.000, kau bisa habiskan. Ya, kau bisa nikmati beli ini, beli ini, beli ini. Tapi ketika kau tumpuk uang itu, ya 100.000 kau tumpuk 10.000, kamu hanya bisa menikmati 10.000. 10.000. Padahal uangmu 100.000. Semakin lagi kau tumpuk lagi, semakin lagi kau tumpuk lagi, maka kesempatan untuk menikmatinya semakin sedikit. Aqallun minal qalil. Ya. Lepas dari itu keterbatasan, segala sesuatu sing ana batese iku titik jumlahe. Saake-ake, sebanyak-banyak orang memiliki sesuatu pasti ada batasnya. Ya. Masih bisa dihitung. Selagi masih bisa dihitung itu berarti masih sedikit. Ya. Kategori kalau unlimited terus tidak ada batasnya, enggak ada. Di dunia ini semua ada batas. Wah, maka di sini diteruskan wa'asikuha, wa'asikuha lan wong sing kang bronto nang dunya. Bronto, apa bronto itu? Bronto itu apa nih? Kemerungsung. Wa'asikuha, asik itu enjoy. Wa'asikuha lan wong kang keasikan, wong sing asik maring dunya, keasikan maring dunya, kebrontoan, kemerungsungan maring dunya, wong sing kedunyan. Wah, iku nae. Wa'asikuha lan wong sing kedunyan maring dunya iku adallun, iku luwih ina minat dalilun saking wong sing ina. Ya. Pengumpulan harta itu nek dikumpulno, dunia nek dikumpulno itu makin lama makin sedikit. Gak tambah akeh. Semakin kita mengumpulkan, maka semakin kita memiliki rasa eman untuk memanfaatkan. Kumpulno ae sik, aja dibelanjakno, dikumpulno. Jadi cara ingin memanfaatkannya ini terhalang oleh keinginan untuk mengumpulkan itu. Ya. Sehingga duwe akeh tapi mangane tetap sego pecel. Ya, kate tuku sate eman. Beli wedhus dhewe eman. Sebab apa duwe dikumpulno. Ya. Nah, maka dikatakan di sini wong sing kedunyan iki wong sing luwih ina timbang wong sing ina. Maka siapapun orangnya, entah itu pejabat, entah itu pengusaha, entah itu ustadz, entah itu guru, entah itu kiai, entah itu apapun, ya siapapun orangnya nek kedunyan dadi wong sing ina. Dosen, wong pinter, wong apa, nek kedunyan mesti dianggap ina. Sapa iku? Pak Budi. Pak Budi sapa? Iku lho Pak Budi ahli biologi. Wah, profesor biologi. Apa? Kedunyan dong ini, kedunyan. Kedunyan. Dicacat uang. Dicacat uang. Di samping dirinya tidak akan merasa tenang ya karena segala sesuatu selalu diperhitungkan dengan dunia, dengan materi ya. Tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Dia sudah disibukkan dengan apa itu dengan nafsu dunianya ya sehingga
dia lupa diri siapa dirinya, lalu dia bersikap bertindak di luar batas-batas kelayakan sebagai ukuran seseorang yang disebut, misalnya kiai, kadang lali sikap kiai ini, ya. Pejabat kadang sikapnya lali sebagai pejabat yang harus bertanggung jawab, harus melindungi, lali. Sebab apa? Sebab wis kebebeng, ya, karo dunya. Ya. Masyaallah, masyaallah. Boleh. Ya, itu yang harus dipahami, bahwa dunia atau materi, ya, harta benda yang sifatnya duniawi, ya, pokok barang dunia iki semakin dikumpulno iku semakin titik. Semakin sedikit, tidak semakin banyak. Bisa jadi jumlahnya semakin banyak, tapi cara dia memanfaatkannya semakin tidak punya waktu. Semakin sedikit dia bisa memanfaatkan. Buat apa harta numpuk-numpuk nek gak iso manfaatno. Ya. Masyaallah, uang di motor 8 gak mungkin 8 ditumpaki kabeh bareng. Pasti satu dipakai yang 7 nganggur. Oh deh. Masih kan ngono lho. Ya. Semakin dia banyak memiliki sesuatu, semakin sedikit dia punya kesempatan untuk menikmatinya. No. Allah, Masya Allah, ya, kemanfaatan itu. Terus yang perlu diperhatikan lagi, wa'asikuha, orang sing kedunya, yang kedunyan, ya. Orang yang kedunyan, orang sing kedunyan itu dia akan jatuh lebih hina daripada orang yang hina. Jatuhnya lebih hina daripada orang yang hina. Jangan dulu ya. Wa tasummu bisihriha. Alhamdulillah. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'ma wa hum mutahayyiruna bila dalil. Tusimmu membudekkan. Membudekkan apa membudekkan, Dek? Membuat tuli. Tusimmu bisihriha kelawan sihire dunya. Kauman ing kaum wa tu'ma lan memicekkan. Tu'ma. Sihirnya dunia itu bisa membuat tuli. Ya, membuat tuli. Wa tu'man dan membuat buta. Ya. Sihir dunia itu bisa membuta dan menulikan satu kaum. Masyarakat. Wong nek kena sihirnya dunia, artinya pengaruhnya dunia, hipnotisnya dunia, ya, magnetnya dunia. Ini mampu membutakan dan menulikan seseorang. Ya. Kalau orang sudah materialis dan dunia sentris, ya, katakan hitungannya dunia, maka dia melihat bahwa apapun harta benda dunia ini terlalu benar dan tidak pernah salah menurut mereka. Kalau sudah begitu, maka dunia itu akan selalu diperjuangkan, akan menjadi tujuan dalam hidup dia. Dia mau belajar, mau berjuang, mau apapun tujuannya untuk mendapatkan dunia. Ya. Kalau sudah begitu, dia akan mati-matian, melakukan dan berbuat segala sesuatu asal mendapatkan upah. Ya, upah. Juta gentar membela yang bayar, ya.
Asal ana bayaran dilakoni sembarang kali dilakoni. Dilakoni. Ya. Ya menjadi hakim juga begitu, menjadi pengadil juga begitu. Putusannya selalu berorientasi sapa sing bayar wani pira. Mau bebas, oke. Berapa? Wani pira. No. Ketika menjadi mufti, ya, yang berkuasa itu kewenangan untuk mengeluarkan fatwa. Misalnya terhadap satu produk makanan. Ya. Karena dia mau duitan, maka terhadap legalitas yang akan dia keluarkan, dia ngomong sama perusahaan yang mau mendaftarkan makanannya, mau sertifikasi halal atau haram, wis awakmu kelem halal apa gak? Nek kelem halal wani pira? Gak ndelok iku makanan itu halal apa haram, sing penting wani pira. Ayo. No. Hina perilaku hina yang seperti ini akan menjadi apa itu karakter orang-orang yang kedunyan. Ya, kenapa? Itu memang sihirnya dunia. Sihirnya dunia. Orang menjadi gelap mata, gelap hati, tuli telinga, ya sudah nggak tahu lagi mana yang benar. Yo, ngono le. Masyaallah. Maka ada yang mengatakan bahwa sihirnya dunia jauh lebih berbahaya dari sihirnya dukun. Sihir dukun, misalnya dukun itu mensihir keluarga atau hubungan seseorang, paling terpisahnya antara suami dan istri. Ya. Terpisahnya antara seseorang dengan yang dikasihi karena ada sihir yang merusak dia. Tapi nek kena sihir dunia, maka hilangnya, putusnya seseorang ya dengan tetangga, putusnya seseorang dengan keluarga, putusnya seseorang dengan orang tua, putusnya seseorang dengan anak, macam-macam. Ya, nek jarene wong liran, linggo, linak, liran. Sebab sihir dunia orang jadi liran, lali pangeran, linggo, lali tonggo, linak, lali anak, lijo, lali bojo. Ya. Sebab sihir dunia. Nule. Masya Allah, fahum maka utawi kaum iku mutahayyiruna jadi bingung. Ya, orang yang kena sihir, satu kaum yang kena sihir dunia, maka jadi kaum itu menjadi apa itu bingung masal. Bila dalilun tanpa ono sing dari petunjuk. Ya, lawan tanpa ada petunjuknya, ya. Masya Allah. Jadi, ya. Tusimu bisihriha kauman wa tu'mah wahum mukhayyaruna bila dalilin. Ya, sihir dunia itu bisa membuat seorang menjadi buta mata. Ya, budek telinganya, tuli telinganya, dan menjadi bingung, ya. Jadi bingung tanpa ada tanpa tahu arah. Ya, tanpa tahu tidak tahu arah. Allah, Masya Allah. Wong nek kena jin le diruqyah kena ilang. Wong nek kelebon jin ya kesurupan diruqyah ilang. Tapi nek kena kesurupan dunya, wah cuh. Diruqyah model apa sing ruqyah malah keplayon. Ya.
kesurupan jin diwajana ayat kursi, dibaca al-ikhlas, pelayu jine. Ya. Tapi nek kesurupan dunia ini Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Allah Masya Allah. Ayam bahi li ahli ilmi, ayam bahi moko prayoga seyogyanya. Maka prayoga lil ahli ilmi kedhe wong kang ahli ilmu, wong sing duweni ilmu. Maka baiklah bagi seorang yang punya ilmu Allah yadillah. Allah yudillah yen to ora menghinakan, merendahkan sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne. Ya, maka sebaiknya bagi orang-orang yang memiliki ilmu, orang yang berilmu agar tidak merendahkan dirinya. Tidak merendahkan dirinya bitom'in kelawan tomak, sifat tomak bi khairin mat'am ing dalam panggonan ing sak liyane kang iso kang dijaluk, sing pantes dijaluki. Tomak, ya. Maka sebaiknya orang-orang yang punya ilmu itu tidak merendahkan dirinya, ya, dengan bersifat tomak atau berharap terhadap sesuatu yang tidak layak, yang tidak boleh diharapkan. Nah, mengharapkan sesuatu pemberian kepada yang terhadap sesuatu yang tidak boleh diharapkan, ya. Misalnya wong hanya mengajar, hanya ngelesi saja, ya, ngursusi matematika, ngursusi bahasa Inggris, ngursusi apa saja, ya. Tapi dia berharap untuk mendapatkan sebidang tanah. Aku gelem ngursusi anake wong iku. Ya, tapi nek dikai sebidang tanah 1 hektar. Lah ngursusi sak bab ya 1 hektar tanah. Itu namanya tomak. Tomak. Tomak itu berharap sesuatu, ya, rakus, ya. Rakus, tomak, ya, berharap sesuatu yang lebih terhadap sesuatu yang tidak layak untuk mengharapnya, ya. Maka siapapun orang itu yang ahli ilmu ini akan hina, ya. Misalnya seorang kiai awakmu ceramah tapi njaluk bayaran, aku gelem ceramah tapi 1 jam 1 miliar. Nah, ini tomak. Tomak. Apa yang terjadi? Maka hinalah orang itu. Hina. Maka kata-kata atau umat akan mengatakan Budi, Pak Kiai Haji Budi, ya, ini disebut Kiai 1 juta rupiah, ya, 1 juta rupiah. Kenapa? Karena mau ceramah kalau dibayar 1 juta. Oh, Kiai 1 juta rupiah. Ya, ini ya dihina. Ilmune ilang, dadi sing metu angka 1 jutanya. Ilmunya hilang. Gelarnya ini kiai ini itu sudah jadi kiai rupiah. Kiai rupiah. Oh, ya. Mangkane Masya Allah, wayah takharraju lan ngreksa sapa ahli ilmu, wong sing duweni ilmu kalau bisa menjaga diri, amma fihi saking perkara, ya, saking perkara kang menghinakan madallatun, kang menghinakan madallatul ilmi, kang menghinakan ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu, ya. Maka sebaiknya orang-orang yang berilmu itu bisa menjaga diri dari sesuatu yang bisa merendahkan ilmu dan pemiliknya. Pemiliknya. Artinya apa? Nek awakmu duwe ilmu, hindari sifat tomak. Hindari sifat tomak. Kenapa begitu? Ini kenapa muncul tomak? Karena berangkat dari niat itu. Niat. Sebab sekarang ini dengan belajar dengan biaya besar,
ya. Orang berani membayar kuliah dengan biaya yang luar biasa fantastis. Paling hitung-hitungannya engkau nek lulus ya, ilmunya, ijazahnya akan digunakan untuk mengembalikan modal, dianggap modal. Oh, modal. Maka di mana-mana kaprahnya begitu. Dokter spesialis tarifnya jauh lebih mahal daripada dokter biasa. Apalagi dibandingkan dengan tukang obat alternatif. Dokter spesialis mahal, ditanya, Pak kok larang? Wah, sekolahku bayari larang. Ya gitu. Sekolahku bayari larang. Sekolahku bayari larang kok. Oh no. Ya. Hanya akan menjadi satu pembenar untuk melakukan sifat tomak itu. Wong kejadian ya memiliki sifat tomak itu karena awalnya disebabkan niat yang kurang betul dalam saat mencari ilmu. Oh ya. Allah, notaris juga begitu. Notaris, pengacara, konsultasi tok itu ya berapa juta itu ya, apalagi pengacara-pengacara yang sudah kondang ya, itu konsultasi 1 jam tarifnya $1 $1 $55 atau $50 atau $100 1 jam 1 jam deh. Itu pengacara standar itu kalau di Jakarta ya. Nek pengacara nang di Terongan itu mungkin ya 100.000 ya. Kalau LBH kadang bayar, apalagi yang pengacara pengangguran banyak acara, walah. Ya. Nah, kenapa mereka begitu? Karena asumsinya seperti itu, dia punya prinsip begitu. Sekolahku bayar leh, ya. Untuk menjadi pengacara itu juga bukan gratis. Maka biayanya konsultasi sampai aku yang bayar. Ya. Apakah itu boleh? Boleh, tapi kalau kemahalan itu tomak ya janganlah. Ya, jangan. Karena dengan demikian akan menjadi hina. Akan terhinakan kamu dengan sifat tomakmu. Oh, ngono le, ya. Ini pentingnya itu ya. Janganlah seorang yang punya ilmu itu menjadi hina dan menghinakan diri sebab sifat tomaknya. Kalau dijaga ya, marwai wong alim itu ojo sampai karena sifatnya ya dunia ya, harta benda ini digambarkan sebagai areng, korcoal ya. Segala sesuatu yang putih niatan ini ibarat susu atau air yang jernih. Ketika ada seseorang memasukkan satu keinginan ya, maka sama dengan dia mencuil sedikit arang untuk dimasukkan ke dalam air yang bening tadi. Boleh. Yang bening. Ya. Corone coro. Ketika seseorang punya keinginan terhadap upah apa yang dia lakukan, ya. Apa yang dia lakukan, ini sudah ibaratnya sudah mengambil 1 butir atau sebulir dari arang. Dari arang. Dari arang. Masya Allah, ajak Budi sana. Ya. Allah, Masya Allah, jale. Ya, ibaratnya ngono, digambarno. Hati yang ikhlas itu bagaikan air susu atau air murni. Ya. Ketika seseorang memiliki satu keinginan terhadap duniawi, maka ibaratnya dia masukkan sebutir arang di dalam air susu. Ya.
Masya Allah. Nek kakean areng ya tadi ireng. Nek areng tok wake ireng susune gak ketok. Susune gak ketok. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah disebut itu siapa? Si pengacara hitam. Pedagang hitam. Pejabat hitam. Kenapa? Karena perilakunya wis ireng kabeh. Ireng kabeh. Ya, material sama materi, ya, wong materi. Wong materi, hitam. Kalau sudah terwarna seperti itu, sudah segala cara dilakukan untuk mendapatkan keinginannya. Si ireng kabeh. Kalau sudah begitu jadi hina, ya. Adallun minat dalil. Jadi wong sing keprungsung karo donya, wong sing kedunyan iku luwih ina timbang orang sing ina. Lebih hina daripada orang yang hina. Lebih hina daripada orang yang hina. Ya. Asallah. Ya. Artinya yang lebih khusus lagi, ya, bahwa keinginan untuk mencari dunia itu ini pantasnya dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Ngono lho. Nek wong sing duwe ilmu, ya, wong sing alim, ya, nek wong sing pinter, ya, jangan sampai terjebak, ya, untuk berburu dunia. Anaknya eman ilmune, ya, ilmune dan eman marwah harga dirinya, ya, harga dirinya. Allah, masya Allah. Sehingga apa? Sering setia mendengar ucapan orang, sapa iku? Kiai iku, sapa iku? Iso tak tuku, aku iso tuku, tak tuku. Loh, tak tuku. Ya. Karena sekarang kita lihat banyak penceramah, banyak orang-orang melakukan pengajian diatur sama orang-orang, ya. Orang-orang yang punya uang ini bisa mengatur siapapun. Atur siapapun. Ya. Masyaallah. Ya. Sing kena diatur sapa? Ya wong orang-orang yang itu, kiai kedunyan, ya, profesor kedunyan, ya. Pokok sing kedunyan itu gampang diatur karo wong sing duwe dhuwit. Ya, jadi rendah. Selama orang itu ada tarifnya atau bertarif, maka harganya ya setarif itu. Piro sih akeh 1 miliar, piro sih akeh 10 miliar. Berapa banyaknya dibanding harga diri yang sebenarnya. Ya. Allah, masya Allah, wayakunu lan ono sapa talib, sapa wong sing golek ilmu, wong alim iku mutawaddian hali tawaddu. Ya, tawaddu. Dan orang-orang yang berilmu, orang yang alim, ya, wong sing golek ilmu, dadi wong sing tawaddu. Tawaddu. Mutawaddian hali tawaddu, orang yang tawaddu. Apa itu tawaddu? Watawaddu lan tawaddu. Iku baina takabburi ana ing dalem antaraning takabur, sombong, wal madallati lan ina. Ya, tawadhu itu ada di antara tengah-tengah kesombong, orang yang punya sombong, ya, dan rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri. Wong sing sombong ambek wong sing asor, di tengah-tengah tawadhu. Tawadhu. Tidak sombong dan tidak rendah dirinya. Ya. Tidak rendah diri.
Tidak hina. Ya, tidak hina. Masya Allah, Masya Allah. Dan seyogyanya sebaiknya orang-orang yang mencari ilmu itu, yang punya ilmu itu bersikap tawadhu, ya, wal ifah, dan ngerekso awak, menjaga martabat. Ifah itu orang yang menjaga martabat. Ya, menjaga harga diri. Menjaga harga diri. Oh, itu ilmu itu kudu anu leh, masya Allah, ya, ya. Lebih kalau sekarang kamu merasa memiliki satu kapasitas dalam sisi keilmuan, maka kamu harus bersikap menjadi orang yang pantas, sikapmu sing pantas. Jangan punya sikap yang tidak pantas sehingga menghinakan dirimu dan ilmumu. Ya, sing pantas ya apa? Orang sing tawadhu, gak sombong, ya. Tidak sombong, ya. Terus juga tidak terlalu rendah dirimu, tidak menghinakan dirimu, dan juga orang yang mampu menjaga harga diri, ya, harga diri gak gampang, masya Allah. Kadalika kaya mengkono dan maka hal itu semua yang tersebut semua wa yu'rafu sati waruya padalika mengkono bi kitabil akhlak. Kadalika maka hal yang demikian itu, ya, tentang sikap-sikap perilaku-perilaku yang bisa menghinakan ilmu dan perilaku-perilaku yang bisa menjaga marwah orang-orang yang berilmu, itu bisa diketahui dalam kitab yang berkenaan dengan akhlak. Ya wis. Jadi artinya kalau ingin tahu, ingin mempelajari tentang sesuatu yang berkaitan dengan layaknya, pantasnya sikap yang dimiliki oleh orang berilmu, ya. Nah, akhlaknya seperti apa, perilaku yang tepat seperti apa, maka belajar atau mempelajari kitab yang berkaitan dengan tata cara atau kepribadian yang baik, akhlak. Ya. Ansati Syekhul Imam Al-Ajalul Al-Ustad Ruknul Islam Al-Ma'ruf bil Adib Al-Muhtar rahimahu syi'ran li nafsihi. Ansati membacakan maring ingsun menggubahkan sebuah syair kepada saya sapa Syekh Al-Imam Al-Ajal kang agung Al-Ustad Ruknul Islam, ya, Al-Ma'ruf kang terkenal bil Adib Al-Muhtar Kiai Muhtar rahimahu mugi-mugi paring rahmat maring Kiai Muhtar sapa Allah Gusti Allah syi'ron dalam sebuah syair dinafsihi maring awake. Inna tawaddu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqilil ma'ali yartaqi walhamdulillahi rabbil alamin wa alam bisawab. Al-Fatihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji Asfataya syiratal alami ya uhailal judi wal karami Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wa binal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal